Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belona Anggraini, NIM 210100072. Saya berasal dari Prodi Akuntansi kelas 7A1. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan yang dihimpun oleh Bapak Dr. Rona Aprianto, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Berikut adalah tugas saya. Soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana Anda akan mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian. Jawabannya, untuk mengidentifikasi masalah dan proposal penelitian saya yang menjadi pengaruh digital strategi Accounting Information Quality terhadap digitalization adoption pada usaha mikro kota Lubuk, saya akan memulai beberapa langkah untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin ada dalam proposal tersebut. Yaitu yang pertama, penelitian ini saya ingin mengetahui pengaruh dari digital strategi Accounting Information Quality terhadap digitalization pada usaha mikro kota Lubuk Linggau. Yang kedua, yaitu penelitian ini harus diuraikan dengan jelas dengan menentukan variabel dan hipotesis yang tepat. Yang ketiga, metodologi yang harus dipertimbangkan realitas yang ada di lapangan, misalnya melalui penggunaan metode survei yang sederhana, wawancara secara mendalam, atau studi kasus yang lebih sesuai dengan skala usaha mikro. Penelitian ini harus memastikan bahwa sampel yang dipilih benar-benar mewakili para usaha mikro tersebut. Sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan saya ambil untuk menentukan solusi yang terbaik. Yaitu yang pertama itu kesesuaian dengan tujuan penelitian. Apakah solusi yang dipilih itu membantu mencapai tujuan penelitian dan menyerahkan arah yang tepat untuk memperoleh data yang relevan dan dapat diukur. Contohnya, jika solusi yang diusahakan adalah menggunakan metode kuantitatif seperti survei, maka penting untuk memastikan bahwa pertanyaan atau pernyataan survei dirancang untuk menggali pengaruh kedua faktor terhadap adopsi digitalisasi. Yang kedua yaitu kelangsungan implementasi. Apakah solusi yang dipilih itu dapat diimplementasikan dalam konteksnya nyata? Itu mencakup kemudahan dalam pengumpulan data, penggunaan teknologi yang dapat diakses oleh usaha mikro, dan keterbatasan sumber daya yang ada. Misalnya, penelitian mengusulkan penggunaan teknologi tertentu. Apakah teknologi tersebut mudah diakses oleh usaha mikro yang terlibat dalam penelitian ini? Yang ketiga yaitu keandalan dan validitas data yang dihasilkan. Apakah solusi yang digunakan itu dapat memastikan kualitas data yang diperoleh, baik itu data kuantitatif, ini mencakup apakah instrumen pengumpulan data, misalnya kuesioner, wawancara, atau observasi, sudah divalidasi, dan apakah data dikumpulkan dapat dipercaya, serta mencerminkan realitas yang ada pada usaha mikro tersebut. Soal yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal penelitian saya. Yaitu yang pertama, karena masih banyak usaha mikro yang memiliki keterbatasan dalam akses teknologi atau keahlian dalam pengolahan data. Oleh karena itu, penting untuk menyederhanakan metodologi penelitian agar mudah diakses dan terapkan oleh pelaku usaha mikro. Yang kedua yaitu mungkin masih banyak atau usaha mikro yang mungkin belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai strategi digital dan kualitas informasi akuntansi yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini bisa membantu membuat penelitian ini yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan digital dan pemahaman tentang kualitas informasi akuntansi di kalangan pelaku usaha mikro Kota Lubuk Linggau untuk kedepannya. Yaitu bagaimana saya mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah saya lakukan, yaitu saya melakukan kesesuaian dengan tujuan penelitian yang harus mendapatkan bobot yang paling besar. Karena tujuan utama dari setiap penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan penelitian dengan cara yang relevan dan tepat. Tanpa kesesuaian dan jelas antara solusi dan tujuan penelitian, hasil penelitian itu tidak mungkin dapat menjawab masalah yang diajukan dengan efektif. Solusi yang dipilih harus benar-benar mampu menggali dan menganalisis pengaruh dari variabel-variabel yang terlibat. Kriteria ini sangat penting meskipun solusi praktis dan mudah diimplementasikan. Jika tidak mendukung pencapaian tujuan penelitian, maka penelitian tersebut tidak akan mencapai tujuannya. Soal yang kelima yaitu bagaimana cara menganalisis alternatif tersebut. Jelaskan metode apa yang digunakan secara relevan. Sebelum menganalisis data yang lebih lanjut, penting untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan atau kuesioner itu valid dan reliable. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa pertanyaan Anda atau pernyataan dan kuesioner benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan. Uji reliabilitas seperti menggunakan Cronbach Alpha memastikan konsistensi hasil pengukuran. Dan sebelum melakukan analisis parametrik, peneliti itu harus melakukan uji normalitas untuk memastikan bahwa data itu berdistribusi normal.
Uji ini bisa dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, atau jika data tersebut tidak berdistribusi normal, penelitian mungkin memerlukan metode non-parametrik. Dan untuk menganalisis pengaruh digital strategi accounting information quality terhadap digitalization adoption, analisis regresi dapat digunakan. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen dan terhadap variabel dependen. Model regresi yang baik itu harus memenuhi asumsi klasik, termasuk tidak adanya multikoneritas dan heterokedasitas. Untuk uji hipotesis adalah sebuah model regresi yang dibangun. Peneliti dapat melakukan uji hipotesis itu untuk menentukan apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan nilai P dan membandingkan dengan tingkat signifikan yang telah ditentukan. Soal nomor 6, berdasarkan hasil analisis, bagaimana saya menentukan alternatif terbaik itu, dan jelaskan. Menentukan alternatif terbaik berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini dapat melalui beberapa langkah yang sistematis, yaitu dengan melakukan evaluasi hasil analisis regresi. Setelah melakukan analisis regresi, peneliti harus mengevaluasi konsekuensi regresi dari masing-masing variabel independen. Konsekuensi yang lebih besar menunjukkan pengaruh yang lebih signifikan terhadap variabel dependen. Penelitian juga harus memperhatikan nilai untuk masing-masing variabel, maka variabel tersebut dianggap berpengaruh signifikan jika nilai lebih kecil dari 0,05. Uji hipotesis. Setelah mendapatkan hasil analisis, peneliti harus menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Jika hipotesis yang menyatakan bahwa digital strategi dan accounting information quality berpengaruh signifikan terhadap digitalization adoption diterima, maka kedua variabel tersebut dapat dianggap sebagai alternatif yang baik untuk meningkatkan adopsi digitalisasi. Soal nomor 7 yaitu jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih, yaitu dengan melakukan instrumen penelitian agar dapat diterima dan dimengerti oleh pelaku usaha mikro, dengan membuat kuesioner atau pedoman wawancara yang sederhana dan langsung ke inti, format yang mudah dipahami, dan mencoba uji instrumen. Rencana penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian lebih mudah diakses oleh usaha mikro dengan menyederhanakan instrumen dan metode yang digunakan. Soal yang ke-8 yaitu sebutkan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Yaitu yang pertama, dengan penilaian kualitas data yang dihasilkan, untuk menilai apakah data yang dikumpulkan memenuhi standar kualitas yang diinginkan untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan yang ada di penelitian. Yang kedua, mengevaluasi tercapaian tujuan penelitian, menilai apakah tujuan penelitian yang telah ditetapkan itu tercapai dengan metode yang telah dipilih. Yang ketiga, yaitu dengan mengevaluasi pengaruh terhadap adopsi digitalisasi pada usaha mikro, untuk mengevaluasi apakah penelitian ini itu memiliki pengaruh terhadap digital strategi accounting information quality terhadap digitalization adoption pada usaha mikro Kota Lubuk Linggau. Baiklah, sekian adalah video tugas dari saya. Saya memohon maaf apabila saya terdapat kesalahan kata. Di sini saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ronald Aprianto, Sarjana Ekonomi Magister Sains, yang telah satu semester ini sudah mengajarkan kami. Atas ilmunya yang telah diberi, semoga bermanfaat bagi kami semua, dan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dan kesuksesan selalu untuk kedepannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.